ASN di Jakarta diperbolehkan poligami. Ini tidak biasa karena super sulit ASN berpoligami di tempat lain. Sampai Mendagri menemui PJ kepala daerah dan Ahok mentang-mentang diperbolehkan, jangan sampai korupsi ya. Bagaimana kalian? Apakah ini adalah hal yang wajar sebagai solusi untuk ya bagi kaum laki-laki, atau ini adalah tamparan terkait dengan gender dan emansipasi perempuan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pasti perempuan akan protes. Kalau yang laki diperbolehkan poligami, kalau begitu perempuan juga boleh dong. Tetapi mengapa itu tidak diatur? Ini terkait dengan diperbolehkan poligami ASN yang ada di DKI Jakarta. Kalian percaya nggak? Di DKI itu serius, ini ada informasi yang menarik untuk kita perbincangkan, sesuatu yang kelihatannya nggak masuk akal, tapi itu menjadi bahan perbincangan yang viral. Sampai-sampai Mendagri mendatanginya dan Ahok sampai komentar. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang menjadi kebijakan DKI Jakarta dan bagaimana, apakah memang liar begitu saja ataupun ada persyaratannya. Bagaimana tentang DPR yang sering menjadi perbincangan daripada ASN, lebih DPR atau politisi? Ayo kita baca. Pertama di Kompas, Mendagri temui PJ Gubernur Jakarta soal ASN boleh poligami. Ini yang akan dilaksanakan, maksudnya ini apa ini? Kemudian yang kedua di Viva, judulnya Pemprov Jakarta terbitkan pergub soal ASN boleh poligami. Ini aturannya. Oh, ada aturannya. Dan yang kalau didetik judulnya 4 hal diketahui di aturan izin poligami ASN Jakarta. Dan yang terakhir kalau kita melihat di kumparan, Ahok soal poligami ASN Jakarta. Jangan korupsi karena keluarga nambah banyak. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang detik dan kita tambahkan dengan yang lain. 4 hal diketahui di aturan izin poligami ASN Jakarta. Ini yang sekali lagi yang lagi viral pada hari ini. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan pergub soal tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Di dalamnya juga diatur soal izin poligami bagi ASN di Jakarta. Apa saja yang perlu diketahui? Aturan itu termaktub dalam Pergub nomor 2 tahun 2025. Oh, serius ini? Di Pergub nomor 2 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Pergub ditetapkan Teguh Setiabudi pada 6 Januari 2025. Baru, fresh from open. Adapun penerbitan pergub itu tertulis dan dalam keputusan Sekda Pemprov Jakarta nomor 183 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan Gubernur Jakarta tahun 2025. Dalam putusan Sekda ini, rancangan pergub ini masuk jenis rancangan pergub baru yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah Jakarta. Oh, apakah ada hubungannya dengan Pak Ahok dulu ya? Pak Ahok kan pernah mempunyai istri dan kemudian bercerai dan kemudian beristri lagi. Atau yang viral dengan istrinya Pak Jokowi itu ya? Oh enggak lah, mungkin ya. Jangan-jangan. Kita lanjutkan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi di proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, keputusan Gubernur nomor 2 ini nomor 2 tahun 2799/2004 tentang pendelegasian wewenang penolakan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, demikian keputusannya. Pergub izin perkawinan dan perceraian kemudian terbit pada awal Januari 2025 dan diunggah di situs resmi Pemprov Jakarta. Aturan ini menjabarkan syarat bagi ASN yang beristri lebih dari satu orang. Ini menuntut enggak ya yang lainnya? Berikut, pertama, pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. Biasanya elit yang melakukan. Semuanya begitu. Kemudian yang kedua, pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat 1 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada izin. Terjadi kong kali ya. Bahaya juga ini. Kemudian ketiga, dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat 2, hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran. Dan yang keempat, pejabat yang berwenang tercantum dalam Belanda merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pergub ini. Intinya izin dari atasan. Syarat izin poligami di pasal selanjutnya, pasal 5, itu ada beberapa syaratnya yang kemudian itu merupakan alasan. Yang A, alasan yang mendasari perkawinan. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Ini bisa dibuat-buat nggak ya? Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ketika istri tidak dapat melahirkan keturunan 10 tahun perkawinan. B, mendapat persetujuan dari istri atau para istri yang tertulis. C, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Ini yang disinggung Ahok. D, sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak. E, tidak mengganggu tugas kedinasan. F, memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Kemudian ada 5 poin yang memperhatikan tak diberikan izin, bertentangan dengan aturan, tidak memenuhi persyaratan, bertentangan dengan ketentuan, alasan yang dikemukakan tidak masuk akal, dan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Nah, ini kalau izin baru itu, 1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dari pejabat. Kemudian pejabat negeri wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Jadi harus istri pertama. Ketika permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis. Keempat, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin beristri lebih dari 1. Antisipasi nikah siri. Intinya nikah siri peringatan sebagai ASN Jakarta. Sehingga kalau begitu tidak salah ketika Ahok mengatakan jangan korupsi, keluarga nambah banyak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pakai menurut kalian, apakah pergub tersebut dihadirkan karena memang sesuatu yang sangat urgen, atau untuk menjawab para pejabat ASN yang pengen poligami, atau sebenarnya ada sebuah keadilan? Menurut analisis saya, pertama, semoga saja ini bukan sebagai tindak lanjut dari para elit ASN yang mereka
sudah melakukan hubungan tanpa status dengan orang-orang yang ada, ataupun ini digunakan sebagai alat pembenar terhadap hubungan mereka karena tresno jalaran sangka kulino. Jadi seandainya ini hadir itu karena memang sebuah kebutuhan. Tapi apakah memang ini merupakan sebuah kebutuhan yang ada di DKI? Mungkin kalian bisa menjawab terhadap hal ini. Ya, beberapa alasan tadi kan sepertinya masuk akal. Tapi kan DKI itu kan tidak, atau DKI, daerah khusus Jakarta, bukan istimewa, daerah khusus Jakarta itu kan tidak luas. Jadi sebetulnya taruhlah misalkan jarak ya bisa ditempuh pada saat. Tapi kalau alasan-alasan lain mungkin ya bisa masuk akal sih. Tetapi jangan sampai ini digunakan sebagai alasan untuk mencari peluang yang tidak benar. Kemudian yang kedua, pesannya Ahok yang menarik ya, jangan korupsi karena keluarga nambah banyak. Jadi ini sepertinya di sini adalah pesan Ahok itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan korupsi. Jadi memang korupsi itu membahayakan. Jangan sampai karena istrinya 2, 3 atau anaknya sekian selanjutnya untuk memenuhi maka dia harus korupsi. Ini membahayakan. Bagaimanapun ini membahayakan. Jadi bukan karena Ahoknya yang bicara, tetapi ya seharusnya seseorang dengan gaji ASN itu sudah tercukupi. Jadi pesan Ahok ini sebetulnya pesan yang mendalam ya, yang dia menyeritai ya, yang saya tidak tahu, mesti tanya ke PJ gubernurnya dalam bahasa ketika ditanya. Karena peraturan buat saya sih itu kita susah dan mau komentarin karena masing-masing punya keyakinan, punya aturan. Tapi yang paling penting jangan sampai ada anggaran korupsi karena keluarga tambah banyak. Jadi ya memang kalau ngomong poligami itu boleh atau tidak, ya sebagian setuju, sebagian tidak setuju, sebagian berdasarkan agama, sebagian berdasarkan keyakinan. Tetapi bahwa bahasanya jangan menambah korupsi karena untuk kebutuhan memenuhi itu, supaya tidak, kalau menurut saya Ahok ini dalam rangka supaya tidak berhadapan dengan misalkan penjelasan ayat yang ya menikah itu boleh, kan gitu. Kalau menurut saya begitu sih. Sehingga yang ditembak oleh Ahok adalah ya jangan korupsi dengan alasan karena tambah istri. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang perempuan? Apakah juga ini pasti oleh kelompok jenderal akan dipertanyakan. Bolehkah poliandri? Mengapa di sini tidak diperbincangkan? Kalau masalah agama sudah selesai ya, bahwa terkait dengan keturunan, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi terkait misalkan perempuan pengen mempunyai suami, tapi dia sudah disteril, jelas tidak mempunyai anak. Nah, kalau alasannya karena anak, maka ini kelihatannya selesai ketika seseorang perempuan menikah karena disteril. Mungkin alasannya ya supaya banyak yang mengamankan atau lainnya, meskipun ini pasti akan mendapat banyak serangan. Apalagi poliandri jelas tidak setiap satu pun agama itu membincangkan atau memperbolehkan, tetapi ya boleh dong seorang perempuan, bu ini diskriminasi. Wah, ya itu sebuah wacana tentunya, yang mengapa poligami boleh, poliandri tidak boleh. Ini hanya untuk mungkin bahasanya kajian bagi teman-teman kelompok perempuan itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan poligami yang sekarang lagi viral di Jakarta. Semoga ini bukan karena atau peraturan nomor 6 yang peraturan tertanggal nomor 2 2025 tertanggal 6 Januari 2020 ini bukan karena sebuah kepentingan elit, tapi memang karena solusi untuk kepentingan
SN, tapi masuk C sampai segitu. Tapi memang kalau kita tidak tahu yang sebenarnya di Jakarta, mungkin ya kita tidak bisa menjawab. Ya lebih baik memang perlu ada sebuah penelitian yang riset supaya nanti ada, bukan asal boleh atau tidak boleh, meskipun di sini adalah sudah ada peraturan nomor 2 Pergub nomor 2 2025 yang memperbolehkan, tetapi ya perlu ada semacam penjelasan yang supaya nanti tidak menjadi masalah yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.